Yap, selamat datang di channel saya. Di video kesempatan kali ini saya akan bahas paket saya yang hilang saat dibawa kurir dan bagaimana caranya untuk mendapatkan uangnya kembali. Oke, langsung aja saya bahas setelah yang satu ini. Oke, di video ini saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi ini hanya sekedar sharing aja pengalaman saya pribadi tentang paket saya yang hilang dan bagaimana cara mendapatkan uang gantinya. Oke, seperti ini kronologi kejadiannya. Di tanggal 25 September itu saya order koil BRT dan busi iridiumnya. Itu kan sepaket, harganya sekitar 159 lewat aplikasi Tokopedia. Karena di Tokopedia itu ada voucher ya, voucher diskon 40.000 dan gratis ongkir. Jadi saya manfaatkan voucher-voucher tersebut. Jadinya yang saya bayarkan itu sekitar 120.000 sekian lah. Itu saya bayarnya juga pakai paylater ya, pakai GoPaylater. Dan saya pribadi itu nggak ada masalah tentang kurir mana yang mau ngirim paket saya. Pokoknya paketnya selamat sampai dan utuh itu juga udah oke. Dan saat saya lihat kurirnya itu yang bawa paket saya itu ID Express. Ya sudah, ID Express sendiri juga udah pernah ngirim paket ke alamat saya. Jadi nggak ada masalah lah. Lalu saya tunggu sampai 2 hari ke depan ya. Itu statusnya udah sampai di kota tujuan dan bahkan itu sudah dibawa kurir. Sekitar jam setengah 9 ya, itu udah dibawa kurir. Dan itu saya tahunya tuh saat dicat sama kurirnya untuk menanyakan patokan rumah dan kalau bisa di Sherlock. Nah, ya sudah saya kasih patokan terus di Sherlock. Nah, kan tanggal 27 September itu kan pas hari Jumat. Jadi kemungkinan saya paketnya akan datang pas sebelum Jumatan atau setelah Jumatan. Dan nggak menutup kemungkinan itu paket bisa dikirim sore hari ya. Jadi ya saya nggak masalah, saya toh santai aja. Pokoknya paketnya selamat. Dan setelah Jumatan sekitar jam 12.25 itu kurir chat lagi dengan permohonan maaf kalau paket saya itu jatuh ya, bisa dikatakan hilang lah. Jatuh saat pengiriman dan menanyakan isinya itu apa. Ya jadi saya screenshot dari Tokopedia itu paketnya harganya segini. Ya sudah, nanti diklaim lah gitu sama si kurir. Terus si kurir minta nomor rekening, ya saya kasih. Tapi saat itu tuh saya masih kayak kurang percaya aja, kayak paket saya hilang itu nggak bisa percaya gitu. Jadi saya datang ke kantor ID Express sekitar jam 2 siang ya, panas-panas. Udah ke sana dan jaraknya sendiri itu sekitar 3 kilo ya, nggak jauh-jauh amat. Jadi saya ke sana terus tanya apakah benar nomor ini tuh kurirnya ID Express. Terus iya, di sana ada 2 orang ya. Saya tanya satu, terus satunya itu juga nyaut bilang kalau paketnya mas ini dibawa kurir A ini hilang gitu, jatuh lah. Dan di sana saya disarankan untuk nunggu 3 hari dengan kemungkinan ada orang baik yang mau ngirim paketnya itu entah itu ke kantor ataupun langsung ke alamat saya. Ya sudah, ntar kalau 3 hari nggak ada kabar dari paketnya, nanti paketnya akan diganti senilai uang yang di paket itu, sekitar 59.000 itu. Ya, oke, jadi saya udah tenang, terus cabut pulang. Sekitar jam setengah 4 itu saya dapat notifikasi dari Tokopedia kalau paketnya sudah sampai. Dan ini adalah yang saya khawatirkan saat belanja di Tokopedia. Soalnya saat paketnya udah diklik sama kurirnya udah sampai, ya di statusnya itu udah sampai. Beda kalau di Shopee ya. Kalau di Shopee paketnya itu udah sampai di rumah, ada bukti penerimaannya. Tapi kalau belum diklik selesai itu kan statusnya masih dalam pengiriman lah gitu. Itu yang saya khawatirkan saat belanja di Tokopedia. Terus karena panik kan ya, paketnya belum sampai tapi statusnya sudah diterima, jadi saya ajukan komplain di sana. Terus saya chat salah satu orang di kantornya ID Express itu, soalnya tadi dikasih tanya ini paketnya kok udah sampai mas statusnya gitu kan. Terus saya juga udah terlanjur komplain gitu kan, balasannya nggak usah dikomplain mas gitu, nanti uangnya diganti setelah 3 hari itu kan, SOP-nya gitulah. Pokoknya nanti masnya tenang aja, ini udah dijamin gitu ya. Yang namanya panik tadi saya klik komplain juga nggak bisa dibatalkan gitu kan ya di sistem, yang mana itu komplainnya tuh perpanjangan selama 7 hari kerja biar si kurirnya tuh ngasih informasi bahkan sampai mencari paketnya yang hilang. Tapi ya udahlah, dan bahkan saya chat sellernya, bagaimana bang ini paketnya hilang tapi statusnya udah diterima. Dan sellernya juga menyarankan untuk ajukan komplain gitu kan.
Ya sudah. Terus tapi saya dapat informasi dari kantornya AliExpress itu seperti ini bang, gitu kan. Jadi saya ambil jalan tengahnya. Yang dari AliExpress itu nunggu 3 hari, sedangkan di Tokopedia itu 7 hari. Jadi mana dulu nih yang mau ganti uang saya, gitu kan. Ya sudah. Setelah 3 hari ke depan, sekitar tanggal 30, itu kurirnya yang ngirim paket saya itu nge-WA untuk nanti mas nunggu kiriman dari atasan gitu kan. Dan keesokan harinya tanggal 1 itu uangnya udah ditransfer ke rekening saya dan saya cek sudah masuk. Terus untuk nasibnya yang di Tokopedia bagaimana itu saya biarkan sampai hari maksimalnya di tanggal 4 Oktober kalau nggak salah itu. Dan ternyata di Tokopedia sendiri sistemnya itu nggak ngatasi sama sekali ya, cuman AI aja. Dan ini yang saya khawatirkan saat komplain itu ya, cuman dibalas AI gitu. Nah, di ruang komplain kan ada ruang diskusi. Nah, di sana tuh saya juga kirim screenshotannya si mas-mas AliExpress ini tentang suruh nunggu 3 hari. Itu juga nggak ada respon sama sistem di ruang diskusinya itu nggak ada respon. Jadi ya udah saya tunggu sampai batas maksimal dan bahkan di tanggal 4-nya itu setiap jam bahkan setiap 2 jam kalau nggak salah itu notif muncul terus yang ganggu gitu. Akhirnya ya udah saya klik pesanan selesai. Jadi udah uangnya langsung ke seller, Tokopedia udah lepas gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau paket kalian itu ada yang hilang saat dibawa kurir yang ngantar ke alamat, kalian datengin ke kantor yang bersangkutan. Jadi barangkali itu entah itu JNE, JNT, kalian datang di kota kalian itu. Kalau paketnya hilang saat di kota transit bagaimana bang? Nah itu yang agak repot. Itu harusnya ke atasan ya, ke pusat. Ngajukannya itu ke pusat. Dan solusinya itu sampai sekarang tuh belum terpecahkan ya. Ya kemudiannya adalah solusinya itu. Nah karena uang yang dikembalikan itu senilai barang yang hilang sekitar 159.000, sedangkan uang yang saya keluarkan untuk beli paketnya itu kan cuma 120.000. Jadi ada margin lah di sana. Jadi untuk menutupi marginnya itu saya belikan pakan kucing untuk kucing di rumah. Dan ternyata saat saya cek kurirnya itu juga pakai AliExpress. Ya saya ada kepikiran mungkin kalau nanti kurirnya sama yang saat mengirim paket pakan kucingnya itu ya, mau saya tanyain lah santai-santai gitu. Kenapa kok paketnya bisa jatuh? Apakah lagi dipegang atau ditali di belakang atau boxnya itu kurang rapet atau bagaimana lah pokoknya. Tapi saat paket pakan kucing itu datang, memang benar kurirnya itu AliExpress tapi beda orang lah. Ya kemungkinan itu beda shift lah. Jadi ya udahlah gitu. Toh paketnya udah sampai di rumah. Jadi kalau kalian ada yang tanya, itu koil BAT-nya bagaimana bang? Jadi saya belinya pakai Shopee ya dengan diskon yang lebih besar. Jadi ya udahlah, saya beli di Shopee. Dan saat video ini dibuat atau saya rekam ini, kondisinya koil BAT itu dalam perjalanan ke rumah. Oke, kemungkinan setelah sampai nanti akan saya bahas lah koil BRT-nya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Barangkali ada yang senasib, kalian bisa komen-komen di bawah. Ataupun kalian juga bisa ngasih solusi untuk teman-teman lain yang nasibnya serupa dan belum nemuin solusi yang tepat bagaimana. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, bisa kasih like. Dan apabila video ini membosankan, bisa kasih dislike. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gak habis pikir sih, paket hilang itu baru kali ini loh saya tuh paket hilang, gak nyangka paket hilang jatuh gitu loh.